Kita kasih judul apa? Hidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI. Bukan. Apa? Kan Dwi Fungsi ABRI harus dipahami bahwa itu pertama fungsi pertahanan keamanan. Yang kedua fungsi politik. Ya fungsi politiknya dikembalikan, politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis. Guys, ini kita lagi bicara tentang diam-diam dan jarang diperhatikan, guys. Ternyata di DPR ini sedang juga membahas tentang RUU militer. Nah, yang menarik, begitu RUU ini dibahas, masuk ke balik DPR ya. Ini dari LSM terutama dan dari berbagai kalangan muncul suara-suara yang tidak setuju adanya perubahan di undang-undang militer. Kenapa? Karena undang-undang ini dianggap akan mengembalikan dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI. Itu satu. Yang kedua, juga dikhawatirkan undang-undang ini di pasal salah satu pasalnya yang membuka kembali soal pidana pelanggaran yang dilakukan oleh TNI aktif itu tidak diambil oleh ranah pidana umum, tetapi oleh pidana militer. Nah, dan beberapa poin lainnya. Ini gimana nih, Tik? Sebagai pengamat militer. RUU ini aja. Kan gini, sebenarnya kan apakah perlu ini direvisi lagi undang-undang ini? Karena setelah 98 itu kan udah cukup tuh bahwa TNI itu hanya sebagai pertahanan, bukan keamanan. Nah, tetapi kan ini tiba-tiba mau dirubah lagi undang-undangnya menjadi pertahanan dan keamanan. Ngurusin narkoba juga, ngurusin polisi di bawah itu lagi dong, di bawah tentara. Jadi gini ya, ini undang-undang ini sudah berlaku selama 20 tahun. 20 tahun. Jadi wajar kalau direvisi. Apa sih urgensinya coba? Justru menurut saya memang harus diubah. Karena tidak bisa kemudian TNI hanya ngurusi pertahanan, polisi ngurusi keamanan. Kita mengacu dulu kepada undang-undang kita. Undang-undang kita tuh menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sishankam-rata. Jadi nggak ada itu namanya pertahanan sendiri, bukan Sishanta, tapi Sishankam-rata. Maka semuanya harus menjadi satu kesatuan. Maka kemudian undang-undang TNI dan undang-undang Polri juga harus tetap mengacu kepada undang-undang dasar itu, konstitusi. Maka memang harus dikembalikan dulu ke situ. Kedua, ini kan ada dinamika perubahan-perubahan, muncul ada organisasi-organisasi baru, badan-badan baru yang sebelumnya tidak ada sebelum Undang-Undang TNI dilahirkan. Misalnya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bakamla dan lain-lain. Itu kan ada setelah Undang-Undang TNI digolkan. Karena itu harus disesuaikan semuanya. Nah, kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan juga misalnya ancaman yang dulu tidak ada soal cyber, tiba-tiba sekarang ada. Siapa yang nangani? Satu hal lagi, Bung. Di antara 195 negara di dunia, 104 negara sudah punya yang namanya Dewan Keamanan Nasional. Kita negara besar tidak punya. Nah, kita tidak punya. Dan itu sudah digagas sejak 2017 sampai sekarang Jokowi mau selesai, itu nggak ada. Jadi, negara sebesar ini tidak punya. Jadi tidak bisa kemudian keamanan itu dipisahkan dengan pertahanan. Makanya konsep kita Sishankam-rata, kita bisa membayangkan 270 juta penduduk kita, TNI-nya jumlahnya cuma 500.000.
polisinya sekitar 500.000, digabung cuma sekitar 1 juta. Idealnya menurut saya adalah paling tidak 1% TNI dari jumlah penduduk itu. Jadi 2,7 juta personil. Polisi juga gitu, 2,7 juta personil digabung, jadi sekitar 5% lebih. Itu setidaknya mendekati. Nah, konsep perang kita kenapa sishanka merata? Pertama, kita punya pulau sekitar 17.000 pulau, sangat luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak bisa kemudian TNI main sendiri. Tidak seperti militer barat, militer negara sosialis atau komunis. Sehingga TNI dengan polisi itu harus dekat dengan rakyat. Harus ada basis pertahanan, perlawanan untuk perang berlarut. Gue menanya ini. Iya. Dewan Keamanan Nasional, National Security Council ya. Iya. Itu dulu katanya nyaris jadi ya, tanda tangan sama polisi tapi nggak jadi gitu, gimana sih? Nah, gimana itu dia. Karena kata-kata itu tadi, keamanan seolah-olah milik polisi, kan nggak bisa. Harusnya misalnya Dewan Keamanan Nasional, ada leading sektor, misalnya soal narkoba, polisi silahkan. Ada COVID misalnya, silahkan Kementerian Kesehatan. Serangan cyber misalnya, Badan Siber Sandi Negara jadi leading sektor. Ancaman misalnya intervensi, invasi dari luar negeri, itu militer. Jadi bukan semuanya TNI atau Polri, dilihat dulu masalahnya. Aneh negara sebesar ini tidak punya undang-undang tentang keamanan nasional. Menurut saya polisi juga harus diberitahu bahwa keamanan itu bisa dilihat misalnya cyber ya. Keamanan dari luar. Apakah kemudian juga dilihat dulu kalau ancamannya kombatan misalnya itu TNI. Tapi kalau kemudian soal yang lain bisa juga polisi. Misalnya keamanan kriminal misalnya. Kan juga begitu. Sekarang kondisinya serangan-serangan itu misalnya lewat virus dan lain-lain. Ingat loh, ketika COVID itu Amerika dan Rusia negara besar itu memberlakukan seperti perang loh. Gue nanya nih, kan gue nggak ngerti itu kalau yang misalkan mau perang lah, Indonesia mau perang lah, siapa kayak perintah perang kan presiden kan? Perintah presiden, dari presiden tuh kemana tuh? Panglima. Langsung. Panglima. Iya. Karena presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Iya, presiden ngomong perang kita, iya. Kan? Perintah perang itu ke Menteri Pertahanan atau ke Panglima? Panglima. Kepada Panglima. Menhan itu hanya untuk logistik, bahasa kayak gitu-gitu lah. Dari Panglima langsung ke angkatan. Nah, ketika Dewan Keamanan Nasional, ini apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsinya ini sekaligus supaya presiden tidak melakukan keputusan subjektif yang seperti sekarang ini. Semuanya ada dewan yang mempertimbangkan itu. Ini ancaman ini, maka ini leading sektor, kita bahas sama-sama. Bukan semuanya diserahkan kepada presiden. Enggak, keputusan di siapa? Presiden. Keputusan tetap di presiden atau di Dewan Keamanan? Kan lewat rapat dulu. Dewan presiden itu kemudian kayak penasehat ahli gitu. Iya. Jadi misalnya kan kayak misalnya nih ya. Perang kan juga presiden dengan parlemen. Kita mau menyatakan perang. Iya. Oke. Ini bisa nggak presiden nggak punya hak untuk menyatakan perang, tetapi Dewan Keamanan yang menyatakan perang? Nggak bisa. Kalau statement mah presiden. Statement tetap presiden. Iya. Jadi ini pemasok informasi. Karena di salah satu yang akan dibahas di undang-undang ini, salah satu pasalnya itu soal presiden itu tidak bisa memutuskan untuk menggerakkan TNI itu. Nah, kembali aja lihat ke Undang-Undang Dasar. Kita ini banyak ketika euforia reformasi, apa yang dilakukan TNI dulu dianggap salah semua. Karena semangat ngebiri kekuasaan presiden. Sama dianggap dua fungsi itu salah semua, nggak bisa. Yeah. Kita harus lihat satu persatu misalnya. Gue mau nanya dulu supaya publik kita ngerti. Karena apalagi sekarang ini kan banyak kan milenial yang tidak mengerti
bahwa dulu ada dwi fungsi, bahwa dulu itu TNI Polri itu satu, sekarang dipisah setelah 98. Nah, cuman persoalannya yang harus kita kasih penjelasan itu adalah dulu tuh dui fungsi dianggap buruk karena apa? Karena semuanya dibuat militer kan, militerisasi kan. Jadi gini. Jadi dulu nih bupati TNI, BUMN TNI masuk semua di sana. Jadi di semua berbagai sektor itu masuk TNI. Nah, jadi awalnya cikal bakalnya itu pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Oke? Itu kemudian kepala desa, lurah atau camat banyak terindikasi terlibat PKI Madiun. Maka kemudian digempur, bukan cuma itu. Tentara di Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata terpengaruh oleh PKI. Maka yang menghabisi adalah dari divisi Siliwangi. Bukan yang Brawijaya dan Diponegoro. Oke? Disitulah kemudian kepala desa atau camat yang terindikasi komunis diganti oleh tentara. Tapi sifatnya sementara. Setelah 2 tahun dikembalikan, dicari yang sudah tidak terpengaruh. Ya kan? Itu kan bisa terlihat dari pemilu 55. Tentara di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak yang memilih PKI. Nah, itu kemudian makanya divisi Siliwangi sangat diandalkan untuk memberangus keterpengaruhan tentara terhadap komunis. Ya, jadi intinya adalah ketika itu dui fungsi itu ada, maka banyak pos-pos sipil itu digantikan posisinya oleh TNI karena situasi dan kondisi. Nah, ketika 98 terjadi, maka ancaman PKI sudah boleh dibilang melemah dan tidak ada lah ya. Maka ini dikoreksi. Karena dampaknya ketika itu terjadi adalah militerisasi. Karena eselon 1 misalnya itu dari TNI kan. Terus yang kedua BUMN, kayak Ibnu Sutowo misalnya. BUMN strategis itu di TNI. Semuanya TNI itu. Sampai kepala daerah TNI bisa kayak gitu-gitu. Nah, 98 dikoreksi. Dipecah lah. Udah TNI balik barak. Dia pertahanan aja. Tetapi sekarang ini harusnya menurut lu kan berubah. Tadi gue setuju tuh, Le. Apa tuh? Yang dibilang Ginting. Bahwa konsep kita itu yang sebenarnya kekuatan kita itu adalah perang semesta. Kenapa sih? Karena keluasan kita. Karena kekurangan personil TNI kita. Karena kekurangan juga teknologi militer kita. Maka kekuatan kita itu ya semesta, sama seperti ketika Vietnam. Ya, ketika Vietnam menghadapi Amerika. Gimana yang namanya teknologi militer kalah, bom di mana-mana kalah. Saigon itu menyedihkan sekali itu. Ya, jadi ini harus dipelajari dulu. Hanya Rambo yang menang. Mengalahkan 1 batalion. Jadi harus dilihat dulu pada tahun 58 Jenderal Nasution di Akademi Militer itu mengumumkan tentang jalan tengah TNI. Yang kemudian namanya menjadi diterjemahkan dui fungsi ABRI. Itu melihat situasi pada saat itu, Soekarno kelabakan. Karena Indonesia baru merdeka, Bung, banyak pemberontakan-pemberontakan. Oke? Pemberontakan-pemberontakan di daerah yang tidak puas terhadap pemerintah pusat. Pergolakan lah, termasuk PRRI Permesta pada 58-59. Maka kemudian Soekarno membuat Dewan Nasional yang di situ di dalamnya adalah menghadirkan tentara. Ini kita belajar sejarah nih. Nah, ini kan kalau kita lihat gaya Soekarno dan Muhammad Hatta, Hatta itu lebih cenderung ke parlementer. Soekarno presidensil. Ya, karena kekuasaan. Nah, ini kan didikan barat nih. Nah, kemudian lihat bahwa
Pemerintahan kita terus bergonta-ganti, kabinet ganti-ganti. Maka bagi Soekarno, partai politik adalah biang kerok instabilitas politik. Tapi by the way, ini gue mau nanya juga nih, karena nggak ngerti beneran ini. Dulu kan Hatta, Sahrir itu sekolah di luar kan? Iya. Tapi Soekarno nggak pernah sekolah di luar kan? Iya. Jadi dia benar-benar ITB kan? Iya. Produk dalam negeri. Iya. Kan? Oh, oke, lanjut. Nah, jadi Hatta lebih ke barat yang cenderung ingin pemerintahan parlementer. Ganti-ganti terus. Soekarno ingin kemudian bahwa ini harus stabil. Jalan untuk stabilitas adalah harus merangkul TNI. Maka keluar dekret Presiden 5 Juli itu, 59, kembali. Maka kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara itu udah nggak dipakai semuanya. Jadi barulah di situ Soekarno, bulan madu Soekarno dengan militer itu di 59 itu. Maka kemudian disitulah demokrasi terpimpin. Ini kan ngaco juga dalam tanda. Masa ada demokrasi terpimpin? Soekarno ingin menguasai. Dengan alasan Soekarno begini, situasi nggak stabil, jadi gue harus mimpin. Gue ambil resiko lah kira-kira begitu. Nah, duet antara Soekarno dengan Nasution ini terus berjalan dan pecahnya kira-kira di 64. Ketika ada peristiwa PKI begitu kuat. Bahkan tahun 65 itu kan rencananya adalah pemilu yang kedua setelah pemilu 55. Kan harusnya setelah 55 60. Tapi karena ada gejolak nggak bisa. 65 itu diperkirakan kuat sekali PKI. Maka kemudian didoronglah Soekarno daripada PKI. Kalau pemilu berlangsung, PKI menang. Maka kemudian didorong Soekarno jadi presiden seumur hidup. Itu alasannya. Supaya dia bisa kendalikan. Nah, konflik Soekarno, PKI dan Angkatan Darat ini kemudian akhirnya pecah. Karena kemudian Hatta bersama Nasution orang yang alergi terhadap komunis. Ya kan? Di 1960, Hatta mundur, nggak setuju. Mengingatkan Soekarno, ini jadi bahaya loh. Ini jadi bahaya. Kamu akan berkonflik dengan Angkatan Darat yang memang anti PKI sejak awal. Begitu PNI kemudian tokoh-tokohnya kok jadi orang PKI masuk di PNI nih. Nah, itu kan juga jadi konflik sampai peristiwa 30 September 1965. Itu adalah pintu di mana Soekarno mulai kehilangan kekuatannya. Nah, disitulah kemudian Dwi Fungsi ABRI itu cenderung kebablasan pada saat tahun 1982, pada saat dibuat undang-undang. Nah, di situ kemudian kita bisa lihat mayoritas gubernur di Pulau Jawa kecuali Jogja adalah militer, ya kan? Tapi intinya gini, Ting, menurut gua, kita lihat ya, di negara adik kuasa semacam kayak Amerika, yang katanya bapaknya demokrasi, itu pemimpinnya yang mendirikan presiden pertamanya itu tentara militer. Iya, betul. Yang kedua militer juga. Iya. Grant militer juga. Iya. Roosevelt militer juga. Bahkan sampai selanjutnya ada Bush. Iya. Militer juga itu. Jadi paling banyak presiden yang dari militer itu adalah Amerika. Iya. Memproduksi pemimpin leader-leader dari militer. Iya. Nah, kesalahan Soekarno. Soekarno tidak gaul sama militer. Selamanya dia sama sipil. Dia lupa bahwa kekuatan militer itu bisa dengan gampang menjatuhkan kekuasaan dia. Nah, masuklah Soeharto di sana. Anda tahu sebenarnya Prince Crown-nya Soekarno? Siapa? Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani. Tapi kan Ahmad Yani dibunuh. Nah, itu dia. Soekarno konflik dengan Nasution, maka cara menggulingkan Nasution dari Menpangat
dijadikan Menko Kasat. Kan nggak megang komando. Posisi Kasat dulu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi Panglima. Jadi langsung kepada Soekarno. Jadi sebenarnya kalau konstitusi kita itu seharusnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara posisinya sebagai Panglima. Langsung ke Presiden. Bahkan dulu di zaman Orde Baru, masih ingat nggak lu lagunya? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mempertahankan. Itu dulu kita sampai hafal ya? Semuanya hafal. Sampai Mas Abri hafal ya? Jadi doktrin. Jadi doktrin dulu tuh. Makanya momok sekali. Gua dulu, kita waktu jadi wartawan kan, lihat spatula saja kita mikir kan. Jadi ini balik lagi kita ke isu soal undang-undang militer ini kan. Jadi clear bahwa 98 ke belakang ini memang kita punya sebuah trauma terhadap militer. Iya. Karena demikian masifnya dengan kekuasaannya. Yang memang sudah saatnya harusnya memang transisi lain. Dia tapi juga kalau misalnya dui fungsinya yang benar-benar dihapuskan, ya itu salah juga ya. Satu fungsi sebenarnya, fungsi sosial politik. Kalau gue ngeliat istilah dui fungsi itu kalau buat gue ya, itu kalau gue mengatakan itu kayak mengkhianati sejarah. Kalau gue ya, istilah itu. Indonesia itu dibangun oleh kaum bersenjata, itu nggak boleh lepas. Iya. Dari zaman kerajaan segala macam, cek deh pahlawan-pahlawan semua kaum bersenjata. Kaum bersenjata di Ponorogo, Cut Nyadin. Karena itu militer merasa punya saham yang besar terhadap kemerdekaan ini. Tidak itu, kalau gue ngelihatnya misalkan TNI, itu kan basisnya sebetulnya TNI itu dari rakyat juga kan, kaum bersenjata kan, sipil bersenjata, terus dan seterusnya. Jadi kalau ketika pemisahan, kalau gue ya ngelihatnya pemisahan, bukan ya pemisahan, begitu tegasnya pertahanan, keamanan, dui fungsi. Menurut gue nggak usah diistilahin, itu emang bahasa bulenya orang bilang in the blood. Dui fungsi itu di kita itu in the blood. Kita nih lagi ngoceh gini, tiba-tiba misalkan negara lain atau negara tetangga ada yang nyerang, nggak usah diperintah gitu, langsung gerak. In the blood kita perang, bahasanya gitu ya. Nah, gua ngelihat lahirnya istilah-istilah itu sebetulnya lebih berkonotasi politis. Istilah dui fungsi, istilah kemudian hankam rata, hankam gitu kan. Ini pertahanan, ini keamanan. Istilah politis apa sih? Rebutan kursi. Kalau gua ngelihatnya ya. Jadi gua sepakat sama kalau di polisi atau intelijen tuh ada BG, ya gua punya SG. Siap. SG nanti. Kejaksaan nggak mungkin ya kayak kejaksaan ya. Jadi memang sejarah pembentukan militer dan kepolisian di Indonesia ini unik. Kan? Unik memang. Jadi militer itu merasa punya saham yang tinggi terhadap negara, terhadap berdirinya negara. Polisi kita juga agak beda, Bu. Polisi kita itu awalnya yang menyatu dengan militer adalah polisi istimewa, yang kemudian namanya jadi mobil brigade di Indonesia kan jadi brigade mobil. Jadi ini polisi yang paramiliter. Beda dengan polisi umum atau polisi konvensional. Makanya seperti Brimob itu mestinya berada dalam satu payung hankam itu. Dalam payung hankam. Nah, polisi konvensional bisa kemudian di bawah Kementerian Dalam Negeri atau bisa di bawah Kejaksaan Agung atau seperti apa? Harus kita rumuskan. Nah, tapi tidak boleh dipisahkan hankam itu. Nah, tadi kan juga misalnya bagaimana dengan kalau terjadinya perang. Oke? Ini kan ada problem. Problemnya adalah Panglima ketika di era reformasi ini dia tidak pegang anggaran. Hanya kuasa pengguna anggaran. Sementara polisi adalah pemegang anggaran. Nah, ini mestinya juga dibenahi menurut saya. Keuangan Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesa
langsung ke Kementerian Keuangan seperti kepolisian. Jangan lewat Kementerian Pertahanan. Hanya tembusannya iya ke Kementerian Pertahanan. Kalau ada situasi gawat, kita gimana? Kan kok birokratis sekali gitu loh. Panglima nggak megang uang gimana coba? Ya. Jadi ini dengan cara pemegang anggaran adalah Menhan atau Menhankam, ini seperti dulu. Sesungguhnya Prabowo adalah Menhankam Pangap, kan gitu kan? Yang sekarang. Karena dia kendalikan. Ya, jadi kan sebenarnya harusnya yang dibelah, yang harus kita esensinya yang di-highlight itu sebenarnya adalah soal tugas wewenang. Iya. Yang jangan sampai undang-undangnya nih ya, menurut gua. Harusnya undang-undangnya ini menggariskan bahwa jangan sampai militer ini menguasai. Jadi tak terbatas kemana-mana. Tetapi yang porsinya sesuai. Iya. Contoh Bakamla. Contoh BNPB. Itu BSSN. clear. BSSN. Itu clear militer. Iya. Jadi bukannya punya Polri. Iya. Yang kedua, kan doktrin antara polisi dan TNI kan memang dua hal yang sangat jauh berbeda. Iya. Yang satu doktrinnya negara, ideologinya negara. Yang satu masyarakat, kemasyarakatan. Maka di dalam tugasnya sehari-hari mereka, ya sangat jauh berbeda. Nah, jadi yang menurut gue sih yang undang-undang ini, kita mau namanya dui fungsi, maunya apapun, menurut gue ya memang sudah saatnya militer itu jangan dikucilkan benar-benar di barak gitu loh. Iya. Tetapi kekuatan dia dioptimalkan. Iya. Tapi jangan berlebihan kayak Orde Baru kan gitu kan. Itu dia. Yang kedua nih. Orde Baru yang agak meleset kan 82 ke sini. Sebelumnya enggak. Yang kedua nih, soal angkatan. Zaman Orde Baru, kekuatan full di Angkatan Darat. Nggak ada itu yang namanya yang lain-lain itu. Padahal kita disadarin nih sama Gus Dur. Gantian. Ketika dibilang sama Gus Dur bahwa kita ini luas laut sama daratan lebih luas laut. Laut kita harus kuat. Maka adalah Departemen Kelautan muncul zaman Gus Dur kan. Nah, menurut gua laut ini adalah pertahanan kita. Terdepan dia tuh. Iya. Yang kedua, luasnya luas gila gitu loh. Nah, jadi menurut gua tidak ada lagi nih yang heavy angkatan darat. Maka kan sekarang digilir tuh. Angkatan. Kalau dulu kan selalu angkatan darat itu yang megang ini kan. Nah, itu yang saya beda pendapat. Jadi menurut saya bukan persoalan pergiliran, tapi hakikat ancamannya dulu. Kalau hakikat ancamannya di darat, misalnya Papua nih sekarang, ya sudah angkatan darat. Jangan kemudian angkatan laut. Lihat bagaimana kikuknya nih. Marsikal Hadi Cahyanto, Laksamana Yudo Margono. Mau bahas Papua, nggak paham dia. Jadi harus dilihat hakikat ancaman. Sama dengan Israel. Dulu pernah panglima militernya adalah Angkatan Udara. Sebentar dikembalikan ke Angkatan Darat. Karena hakikat ancamannya di situ di darat. Jadi bukan soal giliran. Hakikat ancamannya. Kalau kemudian nanti hakikat ancamannya adalah Laut Cina Selatan di Natuna, ya sudah Angkatan Laut. Jadi bukan soal giliran. Dia nggak ngerti doktrinnya melawan musuh di darat, kan repot. Jadi menurut saya bukan soal heavy-nya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, tapi dilihat dari hakikat ancamannya. Kalau Papua itu kan hakikat ancaman, kalau Natuna baru potensi. Kalau gue gitu. Ini ya, di zaman sekarang ya, kalau gue ngelihat, justru menurut gue konsep dalam konteks Hankam nih, konsep founding fathers itu paling benar, paling pas. Maksudnya? Saat ini, ancaman itu asimetris. Ya. Yang kedua, pertempuran fisik itu sekarang itu cuma di ujung doang. Ya, di ujung. Di awalnya kan pertempuran lebih ke banyak propaganda segala macam. Iya. Nah, jadi ngelihat kenapa founding fathers benar itu tadi itu. Hankam rata itu menurut gue itu paling pas. Ya. Coba ada yang mau menjelaskan serangan cyber. Itu serangan terhadap negara atau serangan terhadap sipil? Kita nggak bisa, itu blur. Iya, blur itu. Tapi kan kenyataannya tiba-tiba Ukraina.
Bukan. Dia main ini kan drone kan? Iya. Itu tadi yang gue bilang, drone. Serangan cyber itu nggak bisa diomongin ini keamanan, ini pertahanan. Iya. Jadi kalau gue ngelihat, udahlah berhentilah gitu ngomong politik, berhentilah ngomong kekuasaan, siapa berkuasa, siapa memilih. Ini soal pertahanan. Nah, maksud gue soal hankam. Jadi gue bilang kembali ke founding father, konsepsi hankam rata. Bahasanya gini, nggak usah lah polisi sama tentara rebutan pemimpin. Mendingan kita ngomongin negara sama rakyat deh. Sama kayak kita jadi wartawan kan. Berapa kali misalnya kita ditangkap misalnya di zaman dulu kan, diinterogasi sama tentara. Tetapi apakah kita membenci tentara? Kan enggak. Cinta kita. Kita cinta sama tentara kan. Lu lagi dulu aktivis sekarang. Saking aktif terhadap tentara, belajar tentara, sekarang jadi pecinta tentara. Bukan pencinta negara. Jadi sampai keahliannya politik dan militer. Jadi memang, bro, tanpa sadar ketika era reformasi itu konsep Barat yang liberal itu dipaksakan diturunkan ke sini. Dipecahlah polisi dengan militer, nggak bisa. Terus senanglah Barat. Ini kan adu domba gitu loh. Itu yang gue bilang. Itu yang gue bilang, kita tuh pengen modern. Padahal nilai-nilai dari luar tuh belum tentu cocok dengan nilai kita. Makanya sistem hankam rata itu adalah menghadapi musuh dalam perang berlarut seperti perang gerilya era Sudirman, lo masuk ke sini. Maka semuanya harus bisa dipahami mengapa TNI sekarang mengurusi air, mengurusi pangan, lumbung pangan. Karena untuk perang berlarut itu, siapa yang mau ngasih makan? Karena dia tidak percaya si hankam rata. Coba kalau ukur kekuatan pangan kita waktu zaman dulu, Belanda. Kita tuh 3 bulan aja kalah sama Belanda, tapi kan bisa berlari. Nah itu dia. Itu digunakan, dilakukan juga, diadopsi oleh Vietnam kan lawan Amerika. Maka Amerika kan berkepentingan, Indonesia jangan begitu lagi. Gue berkepentingan. Makanya ini harus disadari bahwa undang-undang dan TNI Polri itu banyak kelemahan. Misalnya BNPB aja, Bung. Soal bencana, siapa sih ujung tombak kalau ada bencana? Militer, sipil. Dari mana kemudian infrastrukturnya? Nggak punya suprastrukturnya ke depan. TNI lebih bisa digunakan, tapi itu kan tetap dalam kontrol sipil. Maka kemudian yang harus dipahami ada yang namanya OMP, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Makanya nangani itu tadi bencana alam, bakamla, kan gitu. Kecelakaan itu adanya di laut dan di udara. Maka kemudian Basarnas itu lebih bukan cocok. Kenapa nggak Bahanla ya? Kalau mau Badan Pertahanan Laut. Kalau kawan laut polisi lah. Kan keamanan. Ya, makanya nama ini kan sekarang dari sis hankam rata itu harus juga diterjemahkan ke semuanya. Iya. Ya kan? Itu yang gue bilang, gue kembalilah ke zaman dulu sis hankam rata. Itu lebih benar. Ya tapi perbaiki juga, jangan sampai kebablasan. Kayak departemen eselon 1 ya jangan tentara lah, udah keahlian profesi karir. Nah, itu kan awalnya karena kemudian dulu Golkar itu ada yang namanya ABG itu, ABRI Birokrasi Golkar. Nah, karena memang cikal bakal Golkar itu adalah Sekber Golkar yang ini diciptakan oleh Soekarno untuk menandingi komunis juga. Jadi kemudian ini adalah anak kandungnya militer. Pak Dokter, ini apa nih saran untuk balik DPR nih atau untuk nanti ini Komisi 1 nih? Nah, pertama juga ya saya sarankan nih soal usia pensiun. Jangan-jangan DPR nggak paham. TNI ini usia pensiunnya terlalu cepat. Di dunia, di Asia rata-rata 60-an. Bahkan di dunia rata-rata 60 sampai 65, kita 58. Usia harapan hidup bangsa Indonesia menurut sensus Badan menurut sensus itu kita sudah di posisi 74 tahun. Jadi umur 60 masih sehat. 74 harapan hidup. Biro Pusat Statistik BPS Desember 2023.
Usia harapan hidup Indonesia itu masih panjang. 74 tahun. Jadi masih muda menurut saya. Belum lama lagi ketemu Slamet gitu. Nah, ini kayak kasatnya Amerika itu sampai 65. Ya. Lihat kemarin Maruli ketemu kasat Amerika. Maruli usianya 54, kasat Amerika 60. Iya. Nah, kasat itu lihat aja film-film di Hollywood kan, tua-tua semua tuh. Semakin matang. Maka kemudian harus juga disetarakan dengan PNS, dan Polri juga sekarang akan minta 60-65 karena masih muda. Nah, dosen kan 65. Bahkan Widya Iswara atau bahkan guru besar bisa sampai 79. Jadi wajar kalau disamakan jadi 60 tahun misalnya. 65 boleh untuk yang fungsional. Bung, teknisi pesawat tempur rata-rata Bintara. Teknisi kapal perang itu Bintara. Teknisi penjinak bom Zeni, ahli meriam artileri, ahli panser tank cavalry, itu Bintara. Bintara. Apakah Bintara mau dibuat 53 tahun? Nah, sementara Babinsanya, Babin Kamtipmas 58, ini kan kesenjangan, nanti kecemburuan. Nah, menurut saya untuk bisa membuat TNI jadi 1 juta, polisi juga 1 juta, ya usia pensiunnya harus ditambah. Tapi merit sistemnya mesti benar gitu loh, diatur merit sistemnya. Jadi itu yang harus dipahami bahwa jumlah militer kita dan polisi kita tuh sangat minim. Ya. Ini untuk mendukung sistem hankam rata, kalau dapat serangan, dan itu juga saya bilang, jangan ada lagi soal komcat, tanggung, wajib militer. Di Asia, negara-negara besar, itu paling nggak di Asia ada 20-an negara wajib militer. Nah kita sekarang, ini Cina dengan Amerika, geopolitiknya sedang panas. Kita ada di tengah-tengah nih. Ya. Nih, ketika misalnya Cina mau mencaplok Taiwan, Amerika dari sini nih, lewati Indonesia. Nggak bisa lagi komcat. Undang-undang kita adalah bela negara itu wajib. Setiap warga negara wajib membela negara. Jadi wajib itu wajib militer. Jangan kemudian terpengaruh LSM dan segala macam. Enggak. LSM nggak tahu apa-apa ketika kemudian negara diserbu. Prancis itu 10 tahun sebelum Perang Dunia Pertama, dia yang pertama negara di dunia menciptakan wajib militer. Ternyata betul, terjadi Perang Dunia Pertama. Kita menunggu diserang, nggak bisa. Jadi wajib militer untuk mendukung sistem hankam rata ini, karena militer kita sangat minim. Kita juga kalau disuruh bela, kita bela kan. Iya, begitu. Sudah, Guru? Itu titipan buat wakil kita memperjuangkan undang-undang militer ini. Betul. Juru bicara presiden. Jadi juru bicara presiden. Sebagai yang kita wakilkan juga. Tapi gue setuju, kembali lagi, jangan rebutan kursi, jangan rebutan. Gitu. Ya, segera juga. Undang-undang keamanan nasional segera digolkan. Dan ini harus selesai sebelum Juli ini kan? Nah, sayangnya undang-undang Kamnas ini belum ada di dalam prolegnas ini. Loh, katanya udah masuk prolegnas. TNI, Polri, Kementerian Negara, Imigrasi, cuma 4 yang disahkan untuk segera dibahas sekarang ini. Jangan menunggu, menurut saya jangan menunggu pemerintahan baru, karena 40% anggota parlemen itu anggota baru. Nanti pelongok lagi. Jadi, mohon maaf kita kasih judul apa? Hidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI. Bukan, kan Dwi Fungsi ABRI harus dipahami bahwa itu pertama fungsi pertahanan keamanan, yang kedua fungsi politik. Ya fungsi politiknya dikembalikan, politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis. Yang dulu keliru adalah masuk ke politik praktis, harus politik negara. Jadi kembalikan politik negara TNI. Iya, kalau judulnya adalah selamat datang Dwi Fungsi ABRI. Jadi memang seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang menghadirkan TNI, ya kita jangan alergi, karena kita juga nggak siap semuanya. Tapi tetap dalam koridor undang-undang. Setuju mana? Polisi di bawah TNI lagi atau di bawah Mendagri? Enggak.
tetap polisi dengan TNI itu mitra strategis. Polisi di bawah Depdagri apa di bawah TNI? Dia bisa di dalam Kementerian Hankam, begitu ya. Bisa di tapi Depdagri. Kemudian bisa di Depdagri, bisa juga Kejaksaan. Kita punya sejarah itu. Tapi lu nggak setuju di bawah Presiden langsung? Oh tidak. Jadi pada tahun 1962, Presiden Soekarno baru menyadari, oh kalau gini memang harus dibuat Departemen Hankam. Maka kemudian dari situ polisi masuk menjadi angkatan keempat Hankam itu. Karena Soekarno bilang, benar, the founding fathers kita itu sis Hankam rata. Nah, kita reformasi kebablasan lagi, lupa. Di undang-undang sis Hanta. Kemudian Dep Hankam, Kementerian Hankam gitu. Ya, setuju. Oke. Menhankam Pangab. Oh beda tapi Pangap sendiri, Menhankam sendiri. Harus itu dipisahkan. Harus dipisah. Kalau kagak, waduh bahaya itu kan. Anggaran semua ini di sini. Menhankam. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian Indonesia.